Tifal, kita kembali ke soal Arif Rahman Arifin. Tadi di dalam duplik yang disampaikan, penasihat hukum Arif Rahman Arifin sempat menyampaikan bahwa terdakwa menceritakan dengan jujur soal isi DVR CCTV yang dimana dalam rekaman tersebut menunjukkan bahwa Yosua masih hidup pada saat itu dan Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 Jakarta Selatan pada saat ditampilkan bersama dan ditonton bersama-sama. Nah, tadi Anda membacakan poin-poin yang meringankan dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Apakah poin ini yang disampaikan pada duplik itu bisa menjadi pertimbangan hakim soal kejujuran Arif Rahman Arifin dalam mengungkap isi DVR CCTV? Dan kita ketahui juga selama persidangan, seperti yang Anda katakan juga, Arif berlaku sopan, berlaku kooperatif, dan juga beberapa kali mungkin agak sentimental begitu. Apakah ini juga menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk setidaknya meringankan tuntutan jaksa? Soal pembuktian dari jaksa maupun juga pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa tentu ini akan dijadikan pertimbangan. Tapi seberapa besar kadarnya ini tentu berpulang pada majelis hakim lagi untuk menentukan berat tidaknya hukuman bagi Arif Rahman Arifin yang sudah dituntut oleh jaksa 1 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Tapi yang jelas bahwa dari tim penasihat hukum sudah menyampaikan kondisi psikologis dari Arif Rahman Arifin ditambah dengan lingkungannya yang sangat tidak memadai saat itu untuk dia bisa membela dirinya, lalu juga berlaku jujur atas apa yang ia ketahui setelah menonton rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan saat itu. Ditambah lagi ada ancaman dari Ferdi Sambo yang sempat yang mana saat itu kondisinya ia memanggil Arif Rahman Arifin dan juga Hendra Kurniawan bersama-sama ngobrol di situ dan didapati bahwa Arif mengetahui isi rekaman tersebut dan ada perintah di situ untuk menghapus rekaman CCTV. Ancamannya kalau kita ingat lagi dalam beberapa kali fakta persidangan atau fakta hukum yang tergambar sampai dengan sepanjang proses hukum ini berjalan, ancamannya adalah kalau kemudian ini bocor, kata Ferdi Sambo, maka ia bersama dengan terdakwa lainnya yang harus bertanggung jawab soal itu. Inilah yang kemudian membuat kondisi psikologis dari Arif tidak bisa dengan lepas menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya baru tumpah dalam beberapa sidang terakhir. Kita ingat waktu itu dalam sidang pembelaan yang disampaikan saat itu, Arif sempat menangis di hadapan majelis hakim oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dengan kondisi dia yang tidak mampu melakukan apapun hingga dirinya hanya bisa diam sampai ada momen saat dia mau bisa mengungkap sebenarnya saat dia dipatsuskan waktu itu. Dan direspon pula oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel waktu itu yang menyebut bahwa ada kejujuran dalam diri Arif Rahman Arifin untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi karena ia menjadi terdakwa dalam dugaan kasus perintangan penyidikan atas pembunuhan Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Lebih-lebih tadi juga dikuatkan lagi dalam pledoi pribadi Arif Rahman Arifin dalam sidang pledoi 2 kali sidang sebelumnya begitu, Radi, disampaikan di situ bahwa masalah adanya hierarki kuasa, relasi kuasa yang cukup kuat di institusi kepolisian membuat dirinya tidak bisa menolak sedikit pun perintah atasan. Lebih-lebih masalah perintah menghapus rekaman CCTV itu. Kalau kita simak lagi dalam duplik, upaya dia mengalihkan bentuk ataupun juga menindaklanjuti perintah hapus dari CCTV yang dikeluarkan Ferdi Sambo itu dengan menyalin dan juga mencadangkan data itu ke dalam sebuah diskah keras atau hard disk, ini menjadi bentuk bahwa ia menolak perintah atasan. Itu dari tim penasihat hukum terdakwa, sehingga apakah itu juga bakal menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bagi Arif Rahman Arifin? Ini kembali lagi berpulang pada majelis hakim yang nanti akan menjatuhkan putusan di 2 pekan berikutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Radi. Baik, termasuk jika kita membicarakan persepsi hukum, semua anak buah Sambo ini mengaku mendapatkan ancaman dari mantan Jenderal Bintang 2 yang sebelum menjabat jadi Kadif Propam Polri ini. Ini sepertinya juga akan terus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan nanti perbaharui lagi informasi dari sana begitu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memulai kembali sidangnya di Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Tifal.